Aina tidak memerhatikan lagi apa yang kemudian terjadi dengan Neneng, dan kegemparan apa yang dibincangkan para santriwati setelah kejadian itu. Aina sibuk membantu Bu Nyai menyambut rombongan Kiai Taib dari Cirebon. Aina ditugasi mengeluarkan minuman dan makanan ringan. Ketika mengeluarkan minuman, Aina sempat menangkap bahwa selain kangen-kangenan antar dua kiai besar, kunjungan itu bukan kunjungan biasa. Secara tersirat Kiai Taib menyampaikan kalau salah satu putrinya ada yang mau lulus kuliah di IIKI Jakarta dan belum punya calon. Lalu menanyakan kabar Gus Asif Barhia, putra Kiai Sobron yang sedang S2 di Turki. Kiai Sobron menjawab bahwa pertengahan Ramadan yang akan datang, Gus Asif akan menyelesaikan program master dan pulang ke tanah air. Kiai Sobron berharap bisa mengajaknya sowan ke Cirebon secepatnya. Aina membayangkan betapa beruntungnya putri Kiai Taib itu jika benar dapat suami Gus Asif Barhia. Dulu awal ia nyantri, ia sempat diajar Gus Asif Barhia selama 1 tahun. Diajar mata pelajaran tafsir. Penjelasannya enak, orangnya rendah hati, mukanya teduh dan sedap dipandang. Mbak Ningrum, Hadimah paling senior, sering cerita bahwa Gus Asif Barhia, boleh disebut anak Kiai Sobron paling cerdas. Menurutnya, semua anak Pak Kiai Sobron cerdas, tapi dia paling cerdas. Namun menurut Mbak Titin, yang paling cerdas adalah Gus Afif. Kecerdasan Gus Asif telah disaksikan para santri pondok pesantren Kanzul Ulum, ketika ia menjadi penerjemah seorang syaikh yang datang dari Mesir. Namanya Syaikh Hasan Syabrawi, datang untuk berkunjung dan memberikan ceramah serta ijazah beberapa kitab fiqh kepada para santri. Bahasa Arab Gus Asif terdengar sangat fasih ketika menerjemahkan pertanyaan para santri kepada Syaikh Syabrawi. Di waktu yang lain, Gus Asif menjadi penerjemah seorang ulama Turki yang datang berkunjung. Kali ini, kepiawaian Gus Asif berbahasa Turki dilihat ribuan santri dan tamu undangan, termasuk Kiai Taib. Sementara menurut Mbak Titin, kecerdasan Gus Afif dapat dilihat secara nyata bahwa dia hafal Al-Quran dan Alfiyah Ibnu Malik sekaligus. Juga selalu menang dalam lomba baca kitab kuning. Kalau Gus Afif nanti sudah kuliah di luar negeri akan lebih hebat dari kakaknya. Tapi apakah putrinya Kiai Taib sekualitas Gus Asif? Batin Aina, lalu ia membayangkan, apakah mungkin ia punya suami yang seperti Gus Asif atau Gus Afif? Tentu tidak mungkin dapat suami salah satu dari mereka. Tiba-tiba ia malu pada dirinya sendiri. Siapa dirinya kok berani menilai putri Kiai Taib? Dan siapa dirinya kok berani lancang membayangkan nanti punya suami yang seperti Gus Asif atau Gus Afif? Apakah pikiran seperti ini sudah termasuk zina hati? Astagfirullah, ya Allah ampuni hamba. Lirih Aina dalam hati. Kunjungan itu berakhir indah. Sebelum pulang Pak Kiai Taib sempat memuji mangut ikan tongkil yang disuguhkan. Bahkan, ketika Kiai Sobron menawarkan apakah mau dibungkuskan, dengan sungguh-sungguh Kiai Taib menjawab mau. Setelah Kiai Taib dan rombongannya pergi, secara khusus Bu Nyai Nur Fauziah menyampaikan pujian kepada Aina. Namun pujian ini, dan rasa terima kasihku kepadamu ini tidak berarti menghalangi ditegakkannya keadilan di pesantren ini. Usai salat asyar, kau harus menjelaskan apa yang kau lakukan pada Neneng kepadaku dan kepada Pak Kiai, kata Bu Nyai Fauziah. Inji, Umi, lirih Aina. Luka Neneng cukup serius. Balai Kesehatan Pesantren tidak mampu menangani. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Katanya, gigi depannya rontok, dan mungkin mengalami gegar otak ringan. Apa yang sebenarnya kau lakukan padanya, Aina? Tanya Bu Nyai Fauziah. Sore itu Aina disidang oleh Bu Nyai Fauziah, Kiai Sobron, Ustazah Reni yang bertanggung jawab di asrama Rabia Al-Adawiyah tempat Aina bernaung, dan Ustazah Wiwi yang menjadi wali kelas Aina dan Neneng. Umi,
Mohon maafkan saya kalau saya dianggap bersalah. Saya siap menanggung hukuman apapun yang diberikan kepada saya. Namun jujur, saya merasa tidak bersalah sama sekali. Saya tidak melakukan apa-apa kecuali membela kehormatan ibu saya, Umi. Selama di pesantren ini saya dihina dan direndahkan, saya masih bisa bersabar. Dan selama di sini, saya tidak pernah berkelahi dengan siapapun. Saya juga tidak pernah usil dan bikin masalah dengan siapapun. Saya berusaha menjadi santriwati dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan adab dan etika yang Umi, Pak Kiai dan para ustazah ajarkan. Saya juga berusaha menjadi sebaik-baik teman bagi semua santriwati di sini, kakak bagi yang lebih muda, dan adik bagi yang lebih tua. Neneng bukan kali ini merendahkan saya, dan bukan kali ini saja dia mengusili saya. Tidak hanya saya, juga teman-teman yang lain. Kali ini saya tidak bisa menerima kelakuan Neneng, sebab dia telah menghina almarhumah ibu saya, dan saya tidak menyerang dia, dia yang menyerang saya, dan saya membela diri. Keadaannya sekarang adalah buah dari kelakuannya sendiri, jawab Aina dengan kedua mata berkaca-kaca. Penghinaan seperti apa yang dilakukan Neneng kepada almarhumah ibundamu? Dia menghina ibu saya sebagai pezina, TKW yang melakukan serong. Hasil serong itu lahirlah saya. Demi Allah, Umi, dunia akhirat saya tidak terima. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab masih hidup, saat ini, akan saya adukan tuduhan keji ini kepadanya. Ini namanya qadzaf, menuduh orang baik-baik berbuat zina. Hukumannya keras dalam Islam. Neneng harus dicambuk 80 kali. Mungkin Neneng tidak bermaksud begitu. Kamu saja yang salah dengar atau salah tafsir. Umi, izinkan saya memanggil saksi dan alat bukti. Kalau saya salah tafsir hukumlah saya dengan seadil-adilnya. Bu Nyai Nur Fauziah mengangguk. Pak Kiai Sobron menarik napas. Ada keprihatinan tergurat dalam raut wajahnya. Aina beringsut mundur pelan-pelan lalu keluar dari ruang tamu rumah Kiai Sobron. Ia pergi memanggil Zulfa yang memang sudah bersiap tak jauh dari halaman rumah pengasuh pesantren Kanzul Ulum itu. Zulfa dihadirkan sebagai saksi, dan Zulfa menjelaskan peristiwa yang terjadi sejak awal sampai akhir. Kemudian Zulfa memutarkan video penghinaan Neneng di ponselnya. Bu Nyai Nur Fauziah mengerutkan keningnya mencermati dengan saksama kalimat demi kalimat yang diucapkan Neneng. Ia bahkan minta diputar ulang sampai 3 kali. Ustazah Wiwi tampak memerah mukanya. Aina menurut saya tidak salah. Bukan berarti saya condong membela Aina. Umi, saya berusaha objektif dan adil. Aina sebenarnya datang untuk meminta Neneng agar minta maaf, bertaubat dan mencabut kata-katanya, bukan untuk ngajak berkelahi. Neneng yang menyerang lebih dulu. Ini videonya, saya merekam semuanya di ponsel. Kembali Zulfa memperlihatkan rekaman video di ponselnya. Bu Nyai Nur Fauziah memerhatikan dengan saksama dari awal saat Aina mendatangi Neneng hingga Neneng menyerang Aina pakai kayu, sampai akhirnya Neneng terjerembab mukanya mengenai batu bata. Bu Nur Fauziah juga mempersilahkan Pak Kiai Sobron menontonnya. Wajah Kiai Sobron tampak kaget seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lelaki yang jenggot tipisnya sudah memutih itu menghela napas, lalu memejamkan kedua mata agak lama. Dari ujung kedua matanya meleleh air matanya. Ada apa? Abah, tanya Bu Nyai pada suaminya. Saya merasa gagal mendidik santri. Kok, masih ada yang tidak bisa menjaga ucapan seperti itu? Aina sama sekali tidak salah. Yang salah Neneng. Aina berhak membela kehormatan ibunya. Tuduhan Neneng bukan main-main itu. Ucapan Neneng, itu sudah masuk qadzaf, menuduh zina pada almarhumah ibundanya Aina. Hukumannya tidak ringan. Neneng sudah akil balik. Bagaimana kalau yang dikatakan Neneng misalnya benar? Umi, apakah Umi punya pikiran seperti Neneng? Tidak percaya dengan ibu saya?
Aina menyahut dengan suara agak keras. Semua yang hadir di situ kaget. Aina menyadari ia berlaku kurang sopan. Maafkan kelancangan saya, Umi, lirih Aina. Tenanglah, Aina. Aku sama sekali tidak punya pikiran seperti Neneng. Ini tentang Kotzaf, aku bertanya pada Pak Kiai. Apakah Neneng bisa menghadirkan 4 saksi bahwa ibundanya Aina melakukan perbuatan itu? Apalagi Aina sebagai anak sudah menolaknya dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada ibunya. Bagaimana dengan pernyataan Neneng? Apakah masuk akal TKW di Arab menikah di Stockholm, Swedia? Itu nanti Aina biar menjelaskan. Tapi semua pembelaan Neneng tidak ada artinya kalau ia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Dan pasti ia tidak akan bisa menghadirkan sebab ia tidak berada di Arab saat ibundanya Aina ada di Arab. Pasti Neneng akan mengatakan ia dapat cerita dari si Anu atau si Anu. Bu Nyai mengangguk-anggukkan kepala. Coba ceritakan siapa ibu kamu? Bagaimana ceritanya bisa melahirkan kamu? Siapa ayah kamu? Kalau ibu kamu Jawa, Umi sangat yakin ayah kamu bukan Jawa. Sebab wajah kamu ada guratan Arabnya, mata kamu yang lebar dan bening, hidung kamu, alis kamu, tidak murni Jawa. Coba ceritakan. Injih, Umi, jawab Aina tenang.